Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan dissenting opinion. Ini adalah bagian dari perjalanan saya di dalam mencari fakta yang sebenarnya dan bentuk dari klarifikasi khusus. Dalam kronologi yang saya sampaikan dalam klarifikasi itu, sebenarnya saya sama sekali tidak terlibat dan bukan merupakan korban langsung. Jadi kronologinya saya beli obat di Apotek Wahid sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2022, jadi 1 tahun yang lalu. Saya dibel sama seorang perangkat desa Nyarek namanya Bambang Supriyono, dan orang tuanya atas nama GN, dan ibunya udah berangkat dari rumah, katanya mau melakukan klarifikasi atas undangan Polrestapa di dalam itu propam. Sontak saya berpikir, apakah saya harus mendampingi atau tidak. Sebenarnya sudah jauh hari sudah berpikir ada apa ini. Jadi saya sama sekali bukan pelapor dan juga bukan pengacara atau yang mendampingi perkara pelaporan daripada saudara Sugino. Namun entah kenapa belakangan hari saya disuruh nanggung setiap perkara yang diajukan orang lain terhadap saya. Itu yang menjadi keluhan saya. Jadi intinya saya mau menjelaskan bahwa saya hanya diundang, diajak, dan tidak tahu maksud atau permasalahan yang sebenarnya di dalam dissenting opinion atau nilai-nilai atau muatan isi laporan itu maupun klarifikasi. Intinya mek ngerti wadahnya, orang ngerti isine. Ya memang saya diajak gitu. Saya pun disuruh diam, di dalam mobil juga dibentak-bentak, oh jangan melu-melu dan sebagainya. Dan saya ikuti saja itu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya saya ikut. Dan masuklah di Propam Polres Pati yang waktu itu masih berkantor di Polwil gitu. Kantornya di reformasi ya, di rehab ya. Kita bertemulah di situ. Lalu yang bersangkutan disuruh masuk di ruangan investigasi untuk dimintai keterangan. Saya keluar. Saya disuruh keluar, maka saya keluar dan saya nunggu di satpam. Ya kira-kira jam 10 sampai jam 2 lah. Saya sama sekali tidak ada. Jadi terkait dengan tuduhan atau ya titik bawah hitam atau apa ya namanya, persangkaan daripada yang bersangkutan atau siapapun, saya tidak berada di mana-mana di situ. Saya juga tidak tahu muatan isinya, maksud yang dimaksudkan oleh saudara SG itu tadi dan lain sebagainya. Karena di situ ada sebuah permainan komedi putar atau tong setan yang kasus itu seperti molen itu loh. Itu campur aduk, Pak. Itu ada kerewengnya, ada kerikilnya, ada pasirnya, ada gampingnya, ada semuanya. Yang di situ saya tidak tahu nyampurnya kapan, komposisinya berapa. Tapi saya dipaksa tahu-tahu masuk ke dalam molen itu, dan molen diputar demikian cepat. Ya saya kan pusing. Jadi saya pusing, sampai sekarang juga saya pusing. Jadi saya merasa bahwa semua pihak ini tidak bertanggung jawab. Semua pihak ini tidak mau bertanggung jawab terhadap laporannya. Wong dia yang lapor di kepolisian dan membawa materi di kepolisian, kok bisa yang disuruh mempertanggungjawabkan itu saya? Itu kan
ora melu kendang kempule tapi saya nanggung resiko. Itu saya tidak mau. Saya tidak dapat upah, saya bukan pendamping, saya bukan pengacara. Perkara dia sendiri yang mendapat perkara atau membuat perkara dia sendiri. Ya, yang panen rawe dia sendiri, panen ngangkrang dia sendiri, kok saya yang suruh gatel sama dikeroyok ngangkrang, ya saya tidak mau. Begitu, Pak. Jadi jelas itu bukan urgensi saya hanya mempertanyakan. Jane ono po, ndek wingi ku bagaimana, sekarang bagaimana. Itu yang saya maksudkan, ini hanya sebuah dissenting opinion atau kritik ideologi yang tidak sampai. Jadi di dalam hal pelaporan saudara SGN dan SBY itu tadi, saya bukanlah pelapor ya. Saya hanya mempertanyakan sebuah laporan. Jadi saya tidak melaporkan siapa-siapa. Saya sebagai media atau wartawan, ya saya sampaikan dengan klarifikasi yang jelas. Saya hanya bertanya, jane itu apa, muatannya apa. Kalau saya suruh nanggung perkaranya saudara GN dan saudara SP, terus pihak lawan secara barbar memborbardir saya atau ngebomi saya, mengintimidasi saya, melakukan represi kepada saya, loh apa nasib saya tidak tahu masalahnya, ora roh rasane, ya ora roh bahwa tidak ada tunjuk muka, tidak ada surat kuasa yang disampaikan kepada saya, kok saya suruh nanggung perkara orang lain. Lah kok kriwikan jadi grojogan, lah kok kepenak men. Jadi saya tidak tahu. Sekali lagi saya sampaikan, saya sama sekali tidak tahu dan tidak berkepentingan, juga tidak membantu siapa-siapa. Jadi itu perkara-perkaranya sendiri, persoalan-persoalan mereka sendiri, biar dihadapi sendiri, dan saya berada di luar situ. Jadi saya berada di luar garis, itu pun mata saya dicetok sama saudara KS. Jadi saya dimarahi, saya dipengen ikut-ikut. Ya terima kasih, saya memang nggak ikut-ikut. Saya juga nggak mau nambah-nambahi perkara. Kalau itu memang perkaranya saudara GN dan saudara SP, ya biar dihadapi sendiri. Bukan, ya belum pernah melimpahkan perkara kepada saya, maka saya tidak berkenan. Saya tidak ada kewajiban dan kepentingan apapun di dalam mempertahankan. Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Propam ya. Jadi Bapak Propam cukup menyampaikan kepada saya sebagai bentuk SPDP atau klarifikasi kalau apa yang disampaikan oleh saudara GN itu tadi benar atau tidak gitu loh. Terus kalau sudah ditangani, penanganannya sampai di mana, muatannya apa, arahnya kemana. Saya hanya pengen tahu konstruksi bangunan hukum dari kasus itu. Bukan saya, bukan saya pelapor. Saya adalah orang yang mempertanyakan, minta klarifikasi. Justru kepolisian yang memberi klarifikasi kepada saya, bukan saya memberi klarifikasi dan memberi bukti kepada kepolisian. Urgensi saya apa terhadap rusaknya saudara MS? Urgensi kepolisian tentu ada kalau memang itu terbukti, ditindak saja. Kalau enggak, ya cabut perkara itu aja kan, repot. Dan semua kan laporan masyarakat itu kalau tidak terbukti kan ya masuk tong sampah dengan sendirinya, tidak berada di medan pembuktian. Kalau sudah masuk di meja dan tidak terbukti, ya sana bisa menuntut balik. Kalau masih di dalam obsporen dan laporan-laporan saja, laporan, ya cuma menjadi sampah saja, ngebeki suitcase, ngebeki lemari dan ngebeki pikiran, itu aja. Itu yang saya sampaikan, bahwa saya tidak sama sekali berkepentingan dan saya tidak tahu urgensi permasalahan, bahkan saya tidak tahu kronologi permasalahannya. Jadi itu jelas
Saya bukan pelapor, saya juga bukan korban. Saya hanya kebetulan lewat dan saya diajak makan. Setelah makan selesai, tidak ada surat kuasa, tidak ada perintah kepada saya untuk mendampingi daripada laporan saudara GN dan saudara Supriyono. Terima kasih, saya sampaikan kepada yang berwajib. Saya Sohibul Hadi SKG SPD, wartawan dari Petasiana dan beberapa media. Sebagai jawab saya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.